Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih akan membahas fungsi atau pemetaan bagian yang kedua. Sebelum kita mulai belajar, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari dapat dengan mudah kita pahami. Yang pertama yang mau kita pelajari adalah menentukan daerah hasil fungsi. Yang kedua, menggambar grafik fungsi. Yang ketiga, menentukan nilai variabel fungsi. Yang keempat, menentukan bentuk fungsi jika nilainya diketahui. Yang pertama, menentukan daerah hasil fungsi. Daerah hasil didapatkan dari mensubstitusikan atau mengganti daerah asal ke rumus fungsi. Contohnya, yang pertama, diketahui fungsi fx sama dengan 1/2x dikurang 7. Apabila domain himpunan minus 4, 0,2, maka daerah hasilnya adalah. Jadi, untuk menentukan daerah hasil, itu sama aja dengan memasukkan domain setiap angka di domain minus 4, 0, dan 2 ke rumus fungsinya. Jadi yang pertama, kita mau masukin minus 4 ke rumus fx. Berarti tulis dulu fx sama dengan 1/2x dikurangi 7. Diganti nih yang pertama ke minus 4 dan minus 4. Setiap x-nya diganti dengan minus 4. Menjadi f minus 4 sama dengan 1/2 kali minus 4 dikurang 7. Kemudian minus 4 bisa kita coret dengan 2. Minus 4 dibagi 2 menjadi minus 2. Jadi sama dengan minus 2 dikurang 7. Minus 2 dikurang 7 tandanya sama, artinya dijumlah menjadi 9, tapi tandanya negatif, jadi sama dengan minus 9. Kemudian sekarang yang kedua yaitu 0. 0 dimasukkan ke rumus fx, berarti fx sama dengan 1/2x dikurang 7. Kita ganti 0. Kita ganti 0, jadi sama dengan 1/2 kali 0 dikurang 7. Semua bilangan dikalikan 0 menjadi 0, jadi sama dengan 0 dikurang 7. 0 dikurang 7 adalah minus 7. Kemudian yang ketiga, 2 kita masukkan ke rumus fx. Menjadi, di sini kita ganti 2, di x-nya di sini juga ganti 2. Jadi f2 sama dengan 1/2 kali 2 dikurang 7. 2 dan 2 kita coret menjadi 1, jadi sama dengan 1 kurang 7. 1 dikurang 7 artinya 7 kurang 1, yaitu 6, tapi tandanya ikut si 7, yaitu minus 6. Oke, jadi tinggal dikasih kesimpulan. Jadi daerah hasilnya adalah ambil angka-angkanya yaitu minus 9, minus 7, minus 6. Seperti itu ya. Kemudian contoh soal yang kedua. Untuk fungsi kuadrat yaitu yang ada bentuk pangkat 2-nya. Jadi fungsinya adalah fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 20. Daerah asalnya adalah minus 2, 1,5. Jadi daerah asal itu sama dengan domain ya. Jadi sama nih, kita masukkan ini minus 2 ke rumus fungsinya. Oke, yang pertama tulis dulu rumus fungsinya. Fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 13x tambah 20. Pertama kita masukin dulu nih minus 2. Jadi f minus 2 sama dengan 2 tetap 2 dikali x-nya ganti minus 2 pangkat 2 dikurang 13 dikali berapa nih x-nya? X-nya minus 2 ditambah 20. Oke, sama dengan 2 tetap 2. Minus 2 pangkat 2. Minus 2 pangkat 2 artinya minus 2-nya dikalikan dengan minus 2. Min kali min plus 2 kali 2, 4. Jadi dikali 4. Minus 13 dikali minus 2. Min kali min menjadi plus. 13 kali 2 menjadi 26. 26 ditambah 2, 20. Kemudian 4 kali 2 menjadi 8. Ditambah 26 tambah 20 menjadi 46. 46 ditambah 8 adalah 54. Selesai untuk f minus 2. Kemudian sekarang yang f sama dengan f1 ya. 1 dimasukkan ke rumus fx-nya. Berarti tulis dulu rumusnya fx. Kemudian masukkan angka 1. Berarti f1 sama dengan 2 kali 1 pangkat 2 dikurang 13 kali 1 ditambah 20. Sama dengan 2 kali 1 pangkat 2 itu 1. Dikurang 13 kali 1 itu 13. Tambah 20. Sama dengan 2 minus 13 ditambah 20 berapa? Tinggal dikurang ya. 20 dikurang 13 adalah plus 7. Jadi 2 plus 7 sama dengan 9. Kemudian yang ketiga. Angkanya adalah 5. 5 dimasukkan ke rumus fx. Berarti tulis rumusnya. Sekarang kita ganti angka 5. Berarti f5 sama dengan 2 kali 5 pangkat 2 dikurang 13 kali 5 ditambah 20. Sama dengan 2 kali 5 pangkat 2 adalah 25. Dikurang 13 kali 5 adalah 65. Ditambah 20.
sama dengan 2 kali 25, 50. Minus 65 ditambah 20 artinya dikurang. 65 dikurang 20 adalah 45. Tapi tandanya ikut si 65 negatif. Jadi sama dengan 50 kurang 45 adalah 5. Selesai deh. Jadi daerah hasilnya adalah 54,9,5. 54,9,5. Seperti itu ya, sama aja. Cuma di sini ada kuadratnya. Kemudian menggambar grafik fungsi seperti apa langkah-langkahnya. Yang pertama kamu harus buat tabel pasangan berurutan. Setelah buat tabel, letakkan titik X, Y di koordinat kartesius dan tarik garis dari titik-titik tersebut. Contoh soalnya, diketahui fungsi fx sama dengan 2x dikurang 1. Domainnya 1, 2, 3, 4. Gambarlah grafik fungsi tersebut. Oke, jadi pertama kita buat tabel seperti ini. Tabel pasangan berurutan. Apa aja tuh angkanya di sebelah kiri, unsur-unsurnya ada X, ada Fx, ada X, Fx. Jadi ini X, ini Fx-nya, nanti pasangannya X, Fx gitu ya. Jadi pertama X-nya kita ambil angka 1, tulis di sini 1. Kemudian satunya kita masukkan ke rumus Fx, berarti tulis di bawah nih untuk coret-coretan. Coret-coret ya, atau perhitungannya. Coret-coret atau perhitungannya. Oke, fx sama dengan 2x dikurang 1 itu rumusnya. Kita masukkan angka 1 ya ke sini. Berarti f1 sama dengan 2 kali 1 dikurangi 1. 2 kali 1, 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Berarti tulis nih. Ternyata fx-nya didapatkan hasilnya 1. Berarti tulis di bawahnya angka 1 ini adalah 1 hasilnya. Nah, pasangannya adalah x, fx. Berarti kurung buka 1,1 sesuai atasnya ya. Kemudian domain yang kedua angkanya 2. 2 masukkan ke rumusnya. Berarti tulis rumusnya. F2 sama dengan 2x kurang 1. Berarti F2 sama dengan 2 kali x-nya ganti 2. 2 dikurang 1. 2 kali 2, 4. 4 kurang 1 sama dengan 3. Berarti fx-nya adalah 3, tulis. Pasangannya adalah 2,3. 2 yang ini, 3 yang di bawahnya. Kemudian domain yang ketiga, angka 3. 3 masukkan juga ke sini. Berarti tulis di tabel 3, tulis di rumusnya perhitungannya F3 sekarang. F3 sama dengan 2 kali 3 dikurang 1. 2 kali 3 adalah 6. 6 dikurang 1 adalah 5. Berarti tulis 5, pasangannya 3,5. Kemudian yang terakhir domainnya adalah angka 4. 4 masukkan ke rumusnya, tulis dulu 4 di tabel, tulis rumusnya, masukkan di sini 4. Berarti F4 sama dengan 2 kali 4 dikurang 1 sama dengan 8 dikurang 1 sama dengan 7. Berarti di sini 7, pasangannya 4,7. Kalau sudah, langkah kedua kita buat koordinat kartesiusnya. Buat grafik fungsinya. Koordinat kartesius bisa ya, karena di sini nih angka X-nya adalah 1, 2, 3, 4. Berarti cukup buat sampai 4 juga tidak apa-apa. Untuk fx-nya, fx itu nama lain dari sumbu y. Di sumbu y atau nama lain dari y-nya ya. Jadi fx-nya, angka y-nya kita butuh tulis sampai angka 7. Jadi buatnya grafiknya seperti ini. X-nya sampai 4 karena di sini sampai 4. Terus y-nya sampai 7. Kenapa? Karena di sini sampai 7 gitu ya. Setelah itu kita tulis nih. Ini 1,1. Di mana letak 1,1? 1 yang X, Y-nya 1. Berarti di sini titiknya. Nah, kemudian selanjutnya 2,3. X-nya 2, Y-nya 3. Berarti titiknya di sana. Di sana ya kalau lurus. Kemudian 3,5. X-nya 3, Y-nya 5. Titiknya di sana. Kemudian 4,7. X-nya 4, Y-nya 7. Titiknya adalah di sana. Jadi kalau titik-titiknya sudah dibuat, tinggal ditarik garis lurus. Dari ujung titik ini sampai ujung titik ini. Tarik garis ya. Nah, jadi ini adalah grafik fungsinya. Jadi fungsi ini fx sama dengan 2x dikurang 1. Kalau dimasukkan domain-domainnya, itu akan terbentuk suatu grafik seperti ini. Oke, paham ya? Jadi nanti kalau fungsinya berubah, angkanya beda juga gambarnya seperti itu. Oke, kemudian menentukan nilai variabel fungsi. Menentukan nilai variabel fungsi itu kita menentukan nilai X-nya, atau bisa jadi huruf apapun, bisa jadi A, bisa jadi P. Variabelnya, angkanya itu berapa?
Jika diketahui fungsi fx sama dengan 2x tambah 1. Jika fa-nya sama dengan 5, nilai a-nya adalah, jadi seperti kita mencari n di pola bilangan. Ingat ya, mencari n dulu tuh banyak sukunya. Kemudian berarti kita tulis dulu rumusnya, fx sama dengan 2x tambah 1. Kita lihat dari sini, rumusnya kan fx, sedangkan yang ditanya a. Apakah ada hubungan antara x dan a? Tidak ada, berarti kita harus buat di sini nih. Di sini kan masih fx, berarti harus diganti di sini jadi a. Jadi kan x boleh diganti huruf apapun. Di sini jadi ganti a, di sini juga ganti a. Jadi kalau diganti a jadi apa nih? F a sama dengan 2a ditambah 11. Cuma mengubah huruf x menjadi huruf a. Jadi ini menjadi ini ya, ini juga diubah nih. Jadi fa sama dengan 2a tambah 11. Tadi kenapa diubah jadi a? Karena kita butuhnya huruf a di soal, oke? Kemudian, ingat diisi fa-nya sama dengan 5. Berarti tulis di bawahnya fa angka 5. Kemudian pindah ruas nih. Apa ini pindah ruas? Yaitu angka 11. Ingat pindah ruas seperti apa? Pindah ruas plus menjadi min menjadi plus, perkalian menjadi pembagian. Di sini plus 11, kalau pindah ruas ke kiri menjadi min 11. Berarti 5 dikurang 11 sama dengan 2a. 5 dikurang 11 itu menjadi minus 6 sama dengan 2a. Kemudian apalagi nih? 2 pindah ruas ke kiri. 2 pindah ruas ke kiri menjadi pembagian. Atau menjadi bentuknya per. Jadi minus 6 per 2. Minus 6 per 2 adalah minus 3. Jadi a-nya adalah minus 3. Paham ya? Kemudian selanjutnya, contoh soalnya. Diketahui fungsi fx sama dengan 10 dikurang 3x. Jika peta dari P adalah minus 2, nilai P adalah sama nih. Kalau tadi kan di sini A. Kalau di sini P yang ditanya. Berarti perlu diubah ini menjadi FP ya. FP sama dengan 10 dikurang 3P. Kemudian info selanjutnya apa? Di sini diketahui FA sama dengan 5. Kalau di sini diketahui peta dari P adalah minus 2. Peta dari P adalah minus 2. Nah, ternyata peta dari P itu adalah nama lain dari FP. FP sama dengan minus 2. Jadi kalau ada peta dari P sama dengan 5, berarti FP sama dengan 5. Ingat ya, jadi peta dari P itu adalah nama lain dari FP. Adalah minus 2 berarti sama dengan minus 2. Kemudian berarti caranya seperti tadi, kita tulis dulu rumus fx-nya. Kemudian karena P, kita tulisnya FP. FP sama dengan 10 dikurang 3P. Kemudian kita pindah ruas yang tidak kita perlukan. Tapi sebelum itu masukkan dulu nih, minus 4-nya, pengganti FP. FP-nya adalah minus 2 maksudnya, minus 2. Jadi minus 2 sama dengan 10 dikurang 3P. Pindah ruas 10, pindah ruas ke kiri, menjadi min 10 pindah ruas ke kiri menjadi min 10. Minus 2 dikurang 10 minus 12. Kemudian pindah ruas lagi minus 3 ke kiri menjadi pembagian. Jadi minus 12 per minus 3 sama dengan P. Jadi P-nya adalah 4. Jadi nilai P adalah 4. Seperti itu ya. Dipahami langkah-langkahnya. Pindah ruas dulu. Habis itu dapat deh hasilnya P-nya. Kemudian menentukan bentuk fungsi jika nilainya diketahui. Oke, contohnya. Diketahui fungsi fx sama dengan ax tambah b. Jika F4 sama dengan 19 dan F17 sama dengan 47, tentukan nilai A dan B, bentuk fungsi, dan nilai F-2. Jadi untuk soal yang ini, angkanya sama sekali tidak ada di rumus fx. Biasanya kan fx itu tuh ada angkanya. Fx sama dengan 2x tambah 3 gitu ya. Nah ini sama sekali nggak ada angka nih, di depan x nggak ada, di belakang x nggak ada. Di sini semuanya dalam bentuk huruf, yaitu AX ditambah B. Makanya kita perlu mencari A-nya berapa, B-nya berapa, karena angkanya sama sekali tidak diketahui. Nah, informasi yang diketahui itu adalah F4 sama dengan 19, kemudian F11 sama dengan 47. Jadi kita mencari A dan B dari dua informasi yang ada ini. Caranya bagaimana? Nah, yang pertama, tulis dulu rumusnya. Rumus dia adalah Fx sama dengan AX tambah B, kemudian kita ganti masing-masing. Dari sini kita masukkan ke rumusnya. Oke, diketahui kan di sini F4, berarti di sini harus ditulis F4 dong. F4 sama dengan A, tetap A, X-nya kita ganti angka 4 kan? Di sini karena kita taunya F4 tambah B. Kemudian
Apa nih? F4-nya angkanya berapa? 19. Berarti tulis di bawah F4 19. Berarti 19 sama dengan A kali 4 menjadi 4A ditambah B. Nah, untuk biar enak kita lihatnya, jadi 4A tambah B-nya pindahin ke sebelah kiri. 19-nya pindahin di kanan. Jadi 4A tambah B sama dengan 19. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua dapat dari mana? Dari yang ini, yang 47. Tulis dulu rumusnya. Fx sama dengan AX tambah B. X-nya kita ambil dari sini. X-nya adalah 11. Berarti di sini 11, di sini 11. Jadi F11 sama dengan A kali 11 tambah B. Kemudian apa lagi? F11-nya angkanya 47. Berarti tulis di bawah sini 47. 47 sama dengan A kali 11 adalah 11A ditambah B. Kemudian biar enak dilihatnya, posisinya diubah menjadi 11A tambah B sama dengan 47. Ini adalah persamaan yang kedua. Kemudian ada yang namanya eliminasi. Eliminasi itu adalah penghilangan. Penghilangan salah satu variabel. Persamaan kedua dan persamaan pertama. Persamaan keduanya adalah 11A tambah B sama dengan 47. Ditulis. Kemudian di bawahnya ditulis persamaan yang pertama. 4A tambah B sama dengan 19. Kemudian eliminasi, artinya kita kurangi. Di sini Ibu kurangi. Apa yang mau dikurangi? Semua unsur-unsurnya nih. A dengan A, B dengan B, angka dengan angka. Mau kita kurangi. Nah, ternyata di sini ada unsur yang sama, B dan B. B dengan B habis. Ya kan? B dikurang B, habis dong. 0. Berarti ini yang mau kita hilangkan. B kita hilangkan. Sehingga nanti cuma ada unsur A. Oke, jadi tinggal dikurangi biasa. 11 dikurangi 4. 11 dikurang 4 adalah 7. Jadi 7, karena di sini ada A itu tidak hilang ya. A tidak hilang menjadi 7A. Sama dengan 47 dikurangi 49. 47 dikurangi 19 adalah 28. Kemudian karena ini perkalian ya, 7A. 7-nya pindah ruas ke kanan menjadi pembagian, menjadi per 7. Jadi A sama dengan 28 per 7. Jadi A sama dengan 28 per 7 itu sama dengan 4. Jadi dapat deh. A-nya sama dengan 4. Kemudian setelah eliminasi, langkah kedua adalah substitusi. Substitusi apa? A sama dengan 4 ke persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama nih yang ini. Tulis 4A tambah B sama dengan 19. Diganti nih, A-nya kan barusan dapat nih 4. Berarti di sini 4 diganti. Jadi 4 kali 4 ditambah B sama dengan 19. 4 kali 4 menjadi 16 ditambah B sama dengan 19. 16 pindah ruas ke kanan. Karena 16 itu positif, pindah ruas menjadi minus 16. Jadi B sama dengan 19 dikurang 6. 19 dikurang 6 adalah 3. Jadi didapat deh, A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 3. B-nya 3. Pertanyaan yang A sudah dijawab. Kemudian pertanyaan yang B, bentuk fungsi. Jadi bentuk fungsi itu, kita tinggal mengembalikan rumus fungsi yang awal nih, fx sama dengan ax tambah b, kita ganti. A sama B-nya sesuai yang sudah didapatkan. A-nya itu adalah 4, B-nya itu adalah 3. Sehingga kalau kita ganti, fx menjadi fx sama dengan 4x ditambah 3. Selesai. Jadi di sini bentuk fungsinya ketika sudah kita ganti A dan B dengan angka. Kemudian pertanyaan yang C. Nilai dari f-2. Ini gampang ya, tinggal kita masukkan aja minus 2 ke rumusnya. Jadi rumusnya fx sama dengan 4x tambah 3. Di sini x-nya kita ganti minus 2. Sini minus 2, di sini minus 2. Jadi f-2 sama dengan 4 kali minus 2 ditambah 3. 4 kali minus 2 menjadi minus 8. Minus 8 tambah 3 adalah minus 5. Selesai. Caranya seperti itu dengan eliminasi dan substitusi. Ini baru ya sebenarnya, baru kalian ketahui. Tapi kalau sering latihan akan semakin lancar. Oke, contoh soal yang kedua. Diketahui fungsi gx sama dengan px tambah q jika g-2 sama dengan 14 dan g3 sama dengan min 1, tentukan nilai p dan q bentuk fungsi dan nilai p dikurang q. Oke, jadi di sini gx sama dengan px tambah q. Nah, fungsi itu nggak harus fx, tapi bisa juga gx, bisa juga hx, bisa juga apapun. Dan nggak harus ax tambah b, bisa juga px tambah q, bisa juga huruf apapun gitu ya. Jadi di sini dia gx, px tambah q. Kalau px tambah q berarti nanti yang ditanya nilai p dan nilai q. Kemudian informasi yang diketahui g-2 sama dengan 14. G-2 sama dengan 14. Kemudian informasi yang kedua g3 sama dengan min 1.
G3 sama dengan min 1. Tentukan P dan Q seperti tadi. Oke, tulis dulu rumusnya. Gx sama dengan Px tambah Q. Oke, di sini kita ambil X-nya sama dengan minus 2. Berarti di sini minus 2, di sini minus 2. Jadi, G minus 2 sama dengan P kali minus 2 tambah Q. G minus 2-nya berapa? G minus 2-nya adalah 14. Berarti 14 sama dengan minus 2 kali P dibalik aja jadi minus 2P tambah Q. Biar enak dilihatnya, kita balik posisinya jadi minus 2P tambah Q sama dengan 14. Ini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, tulis rumusnya. Sekarang X-nya kita ambil dari angka 3 yang ini. X-nya 3. Berarti G3 sama dengan P kali 3 tambah Q. G3-nya adalah minus 1. Jadi minus 1 sama dengan 3P tambah Q. Kemudian dibalik jadi 3P tambah Q sama dengan minus 1. Ini adalah persamaan yang kedua. Langkah yang kedua, eliminasi. Eliminasi persamaan 2 dan 1. Persamaan 2-nya 3P tambah Q sama dengan min 1. Persamaan 1-nya min 2P tambah Q sama dengan 14. Eliminasi kita kurangi. Q dengan Q habis. Kemudian 3 dikurangi 2P. Ayo di sini. 3P dikurang min 2P. Nah, kenapa nih minusnya double? Karena di sini ada minus dari rumus. Minus dari rumus pengurangan eliminasi. Dan minus dari si minus 2 itu sendiri, atau tulisnya gini aja nih, pakai kurung. 3 dikurang minus 2P. Min ketemu min menjadi plus, jadi 3P tambah 2P. 3P tambah 2P adalah 5P. Jadi di sini menjadi 5P. Itu ya, kemudian ini 5. Yang ini, sekarang ini habis Q-nya, yang ini min 1 dikurangi 14. Yang di bawahnya. Min 1 kurang 14, tandanya sama berarti min 14 tambah 1, 15. Jadi sama dengan minus 15. Kemudian 5-nya pindah ruas ke bawahnya minus 15. Jadi P-nya adalah minus 15 dibagi 5. Minus 15 bagi 5. 15 dibagi 5, 3. Menjadi P sama dengan minus 3. P-nya sudah dapat, kemudian substitusi nilai P ke persamaan 1. Persamaan satunya adalah minus 2P tambah Q sama dengan 14. P-nya diganti minus 3. P-nya diganti minus 3, jadinya minus 2 kali minus 3 tambah Q sama dengan 14. Minus 2 kali minus 3 menjadi 6. 6 tambah Q sama dengan 14. 6-nya pindah ruas ke kanan menjadi negatif 6. Jadi Q sama dengan 14 kurang 6. Q sama dengan 8. Jadi P-nya minus 3, Q-nya adalah 8. Kemudian bentuk fungsinya tinggal diganti saja ya. Gx sama dengan Px tambah Q. P-nya adalah minus 3, Q-nya adalah 8. Jadi Gx sama dengan minus 3x ditambah 8. Pertanyaan yang C, nilai P dikurang Q. P dikurang Q artinya P-nya adalah minus 3, dikurang dari soal, Q-nya adalah 8. Minus 3 dikurang 8, artinya tinggal dijumlahkan, 3 tambah 8 adalah 11, tapi tandanya negatif. Jadi, P dikurang Q adalah minus 11. Oke, sampai sini materi hari ini. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.